Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Nanggun dengan NIM akhir 095. Saya dari kelas 6 Filsafat Ilmu dan Logika. Fisika zarah dan radiasi selama ledakan besar, relativitas umum selama era pengembangan dan pembentukan galaksi, gravitasi fisika nuklir, dan radiasi selama pembentukan bintang dan planet, termasuk tata surya kita. Proses termal dan geologis pada awal keberadaan bumi, kemunculan air, karbon dioksida, kehidupan, dan oksigen di tahap berikutnya di planet kita. Biologi dalam tahap berikutnya dengan evaluasi kehidupan dan makhluk hidup kompleks, evaluasi tingkat lanjut dengan kemunculan hewan lalu manusia, dan terakhir era budaya, sains, dan teknologi ketika manusia mulai mengerti sejarah jagat dan hayat serta menjelajahi alam semesta. Abad ke-21 menjanjikan penjelajahan, penemuan, dan pelompatan pengetahuan yang lebih besar ketika kita berupaya menemukan planet baru, mengerti awal sejarah alam semesta dengan lebih akurat dan rinci, serta menjelajahi skala terkecil dunia, nano dan biologi, rekayasa genetika, dan bidang lainnya. Petualangan besar berlanjut. Apa itu sains modern dan mengapa beberapa pemikir mengkritiknya? Definisi dan ciri sains modern. Dalam tinjauan sejarah singkat sains modern barusan, kita membahas bagaimana dalam beberapa abad terakhir sains mengalami beberapa perkembangan amat penting. Pertama, dasar empiris yang di dalamnya gejala-gejala alam diteliti melalui pengamatan dan percobaan secermat mungkin. Kedua, dasar matematis kuat. Hukum-hukum fisika diungkapkan sebagai rumus matematika. Ketiga, profesionalisasi dan institusionalisasi kegiatan sains. Dengan munculnya saintis, betulan di berbagai tempat, universitas yang mengajar sesuai kurikulum dan akademi sains yang memberi forum untuk penemuan dan mengajukan gagasan untuk dibagi dan dibahas. Terakhir, kemunculan filsafat sains yang berupaya memberi dasar kuat bagi sains dan metodologinya, serta memisahkan dari pseudosains dan non-sains. Dengan revolusi Kopernikus, Kepler, Galileo, Newton, sejak abad ke-17 kita bisa berbicara mengenai astronomi modern. Selain itu, sejak abad ke-19, dengan revolusi yang dibuat Darwin, Maxwell, Einstein, Heisenberg, Schrödinger, Lemaitre, dan Hubble, kita dapat berbicara mengenai sains modern, biologi modern, fisika modern, kosmologi modern, dan lain-lain. Ciri sains modern yang tadi disebut itu perlu dimengerti karena beberapa alasan. A. Seperti disebutkan tadi, kita perlu membedakan apa yang benar-benar topik dan penelitian sains dengan pseudosains, misalnya astrologi. B. Mengerti hakikat sains modern akan memungkinkan kita membangun hubungan rasionalis, masuk akal, dan bisa diterima antara sains dan agama atau Islam. Sains modern biasanya bisa didefinisikan sebagai suatu cara memperoleh pengetahuan dan terorganisasi sistematis dan disiplin berdasarkan percobaan dan empiris yang memberi hasil yang bisa diulang dan diterapkan secara universal. Lintas budaya. Definisi itu memiliki keunggulan yaitu mengutamakan ciri objektivitas atau bisa diulang, universal, dan bisa diuji seperti percobaan dan empirisme. Definisi itu juga menunjuk secara tak langsung ke proses sains atau metode sains dan melibatkan kriteria falsifisialitas. Karl Popper bisa diuji yang menyatakan penjelasan apapun yang tidak bisa dicek benar salahnya sebagai non-saintifik. Itu penting karena memungkinkan perbedaan antara sains dan bidang utama pengetahuan atau kegiatan manusia lain seperti seni, filsafat, agama, dan lain sebagainya.
Namun, definisi itu tidak menyebut, setidaknya tak secara eksplisit, apa yang menurut saya merupakan ciri dasar sains modern, yaitu kaidah naturalisme metodologis. Kaidah itu menyatakan bahwa sains hanya memperbolehkan penjelasan gejala alam yang melibatkan sebab alami dan mengesampingkan semua penjelasan supranatural, baik itu arwah, malaikat, setan, dan Tuhan sendiri. Perlu ditegaskan bahwa sains modern tak menolak konsep Tuhan atau kepercayaan siapapun terhadap Tuhan atau sosok supranatural lain. Sains modern hanya menyatakan bahwa penjelasan saintifik atas gejala alam harus berdasarkan sebab alami. Itu sekedar sikap pragmatis, netral, dan konstruktif. Pertama, para saintis memperhatikan bahwa kita mendapat kemajuan lebih besar ketika memperhatikan penjelasan alami atas gejala alam. Dari kilat, gempa, sampai epilepsi dan skizofrenia, dibanding kalau menganggap gejala alam disebabkan Tuhan atau iblis. Kedua, dengan begitu beragamnya kebudayaan di dunia, hal-hal yang bisa kita semua sepakati terbatas di fakta-fakta alam yang kita semua amati dengan cara yang sama. Jika kita mengakui asumsi atau penjelasan non-sains lain, maka tiap orang bisa punya kepercayaan budaya sendiri dan penjelasan untuk gejala ini dan itu. Kerangka sains modern itu telah memberi tantangan bagi setidaknya beberapa konsep Islam mengenai dunia dan alam, karena orang Muslim sering mengklaim dan bersikeras bahwa Tuhan bertindak secara fisik dan langsung di dunia, dalam mukjizat maupun kejadian sehari-hari di skala besar seperti gempa dan banjir, atau skala kecil individual pribadi khususnya menanggapi doa. Namun perlu diingat juga bahwa permasalahan itu sudah diangkat dan diperdebatkan para ahli teologi Islam masa lalu. Dengan pembahasan penyebab sekunder, Tuhan dianggap penyebab pertama segala sesuatu, sehingga debat di antara para filsuf dan ulama Mu'tazilah dan Asy'ariyah adalah mengenai apakah gejala alam menuruti hukum dan penyebab sekunder, ataukah Tuhan harus dilibatkan setiap saat di tiap atom, sel, dan berkas cahaya. Para ilmuwan Muslim terkenal pada zaman keemasan, terutama Ibnul Haytham pada tahun 965 sampai 1040 dan Al-Biruni pada tahun 973 sampai 1048 bersikeras bahwa gejala yang mau mereka jelaskan memiliki penjelasan alami. Kaum Mu'tazilah diwakili ulama besar Qadhi Abdul Jabbar bin Ahmad, wafat kira-kira tahun 1028, menganut pandangan bahwa Tuhan bekerja menurut hukum rasional. Namun, kaum Asy'ariyah yang sampai sekarang menjadi aliran teologi dominan di dunia Islam bersikeras bahwa Tuhan menguasai semua proses, besar maupun kecil, dan bertindak setiap saat. Muslim yang pandangannya lebih sejalan dengan pendekatan sains modern melihat tak ada pertentangan antara kepercayaan bahwa Tuhan memelihara dunia melalui hukum-hukum yang diterapkan di alam, dan bahwa penyebab alami adalah penyebab yang secara tak langsung diizinkan Tuhan. Metode sains. Kita sering menjabarkan metode sains dasar sebagai rangkaian prosedur sederhana. 1. Pengamatan atas suatu gejala. 2. Perumusan hipotesis untuk menjelaskannya. 3. Pembuatan prediksi berdasarkan hipotesis itu untuk mengujinya. 4. Pengujian hipotesis dengan melakukan percobaan atau pengamatan. 5. Pembuktian hipotesis tertolak atau tidak tertolak, kemudian balik lagi ke awal. Perumusan metode sains standar sering dikaitkan dengan Francis Bacon
pada tahun 1561 sampai 1626 bukan karena dia benar-benar orang pertama yang menerapkannya, melainkan karena dia tampaknya orang pertama yang menjabarkannya dengan jelas. Kita tahu bahwa para saintis sebelumnya, terutama Ibnul Haytham, telah menggunakan pendekatan empiris dan eksperimental. Faktanya, beberapa filsuf sains, terutama Paul Feyerabend, pada tahun 1924 sampai 1994 dan Imre Lakatos pada tahun 1922 sampai 1974 memperdebatkan mengenai apakah sains punya metode yang dapat didefinisikan dengan jelas, dan lebih penting lagi, apakah sains dapat disebut objektif. Relevansi pertanyaan itu jelas kalau kita mempertimbangkan bahwa saintis adalah manusia, sehingga bisa keliru dan memiliki prasangka tersembunyi. Namun, dalam praktik saintis mengikuti metode sains secara umum saja karena dua alasan. A. Jelas ada tumpang tindihan antara beberapa langkah metode sains. Contohnya hipotesis dan penguji saling berkait dan saling mempengaruhi. B. Saintis bisa mendapat hipotesis dari sumber apapun, bahkan dari mimpi, tidak mesti dari kegiatan empiris langsung. Hipotesis, fakta, hukum, model, dan teori sains. Untuk mengerti apa kata sains, ada gunanya membedakan antara beberapa istilah dasar sebagai berikut. Ada fakta, umum, hipotesis, model, dan teori. Berikut ini saya akan mencoba mendefinisikan tiap istilah sesederhana dan sejelas mungkin. Yang pertama, fakta sains bisa didefinisikan sebagai suatu pengamatan objektif dan bisa dicek benar salahnya. Objektif berarti tak tergantung pengamat, siapapun yang melakukan pengamatan dalam kondisi sama akan mendapat hasil yang sama. Ada banyak contoh fakta sains sekarang, dari yang paling dikenal, bumi itu bulat, berputar di sumbunya atau rotasi, dan mengelilingi matahari. Tak peduli apa kata kaum bumi datar dan penolak sistem tata surya heliosentris lainnya, sampai yang mana sih saja diperdebatkan, bumi berumur 4,5 miliar tahun, dan ada bukti evolusi biologis yang bisa diamati di peninggalan geologis dan paleontologis bumi. Banyak yang menyatakan itu sudah berstatus fakta. Yang kedua, hukum sains merupakan perumusan atau seringkali matematis suatu hubungan sebab akibat antara besaran-besaran fisika yang telah ditemukan selalu berlaku. Contoh, hukum pertama Newton, tanpa adanya gaya, suatu benda akan tetap berdiam atau bergerak teratur, tergantung keadaan geraknya sekarang. Contoh hukum sains penting lain bisa dilihat di halaman-halaman mendatang. Yang ketiga, hipotesis adalah dugaan yang dirumuskan saintis sebagai kemungkinan penjelasan suatu hasil pengamatan atau gejala. Contoh, langit berwarna biru karena memantulkan warna air di bumi. Itu bukan hanya hipotesis yang masuk akal, melainkan juga sah secara sains karena mengajukan penjelasan untuk suatu gejala yang diamati. Langit berwarna biru dan bisa difalsifikasi, yaitu bisa diuji benar salahnya dengan mengamati langit dari gurun atau tempat lain yang tak ada airnya. Bisa dilihat dari contoh itu bahwa hipotesis tak selalu benar, malah hipotesis keliru telah dirumuskan lebih sering daripada hipotesis tepat. Keempat, ada model. Model adalah versi sederhana suatu sistem fisik dan proses-prosesnya sebagaimana dibayangkan saintis yang cukup sederhana untuk dipelajari, tapi tidak terlalu sederhana sehingga tidak lagi menggambarkan kenyataan. Contoh, atom hasilnya digambarkan sebagai inti kecil berbentuk bola yang dikelilingi elektron yang mengorbit seperti planet. Tak lama kemudian disadari bahwa model planet seperti itu tak menggambarkan atom dengan tepat, karena elektron dan semua muatan listrik yang mengalami percepatan akan mengalami radiasi juga, sehingga kecepatan kehilangan energi dan jatuh ke inti. Model awan kuantum kemudian diajukan untuk menggantikan model planet. Kelima,
Teori sains dihasilkan ketika para saintis menyintesis sekuntuman bukti. Selanjutnya, kelima, ada teori sains dihasilkan ketika para saintis menyintesis sekumpulan bukti atau pengamatan atas gejala tertentu dengan hukum yang sudah didapati benar. Dan hubungan matematis diantaranya, kadang suatu teori bisa diringkas dalam satu atau beberapa pernyataan atau persamaan. Kadang teori berupa kumpulan hukum dan fakta hasil pengamatan yang lebih. Ada teori kuantum. Yang pertama ada zarah subatom, yaitu evolusi alam semesta. Yang kedua ada fisika nuklir, yaitu bom, kegunaan medis, dan perkembangan listrik. Yang ketiga itu ada atom dan molekul, yaitu bahan dan teknologi. Yang keempat itu ada optika umum, ada komunikasi, komputasi kuantum, laser, dan kriptografi kuantum. Contohnya, teori gravitasi Newton, dua teori relativitas Einstein, teori kuantum, atom dan zarah, persamaan elektromagnetisme Maxwell, teori tektonik plat, teori evolusi, dan beberapa lainnya. Saya suka menggunakan analogi sederhana untuk menggambarkan konsep, fakta, hukum, dan teori. Rumah dibangun dengan batu bata padat, itu fakta, yang direngkatkan oleh logika dan matematika. Tiang-tiangnya adalah hukum yang menghubungkan fakta. Keseluruhan bangunan rumah dengan atap, jendela, pintu, balkon, dan bagian-bagian lainnya mewakili teori. Sains adalah fakta-fakta, sebagaimana rumah dibangun dari batu-batu. Sains juga dibangun dari fakta-fakta. Namun setumpuk batu bukanlah rumah, dan sekumpulan fakta belum tentu menjadi sains. Harry Poncare. Beberapa hukum sains paling penting yang biasanya diketahui oleh orang lain. Beberapa hukum sains paling penting yang biasanya diketahui orang antara lain. Yang pertama, hukum gravitasi universal Newton. Sekitar 350 tahun lalu, Isaac Newton mengajukan gagasan yang kala itu revolusioner bahwa sembarang dua benda sebesar dan berjarak sejauh apapun keduanya, di bumi maupun alam semesta, maka disebut hukum universal, saling tarik dengan gaya gravitasi yang besarnya sebagai suatu rumus sederhana yang dipelajari di sekolah. Seperti rumus F sama dengan G dikali M1, M2 per D2. F adalah gaya, G adalah konstanta universal, yaitu 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter persegi kilogram. M1 dan M2 massa-massa masing-masing benda, dan D jarak antara pusat kedua benda. Gaya yang saling berlaku bagi dua benda tanpa peduli sebesar atau sekecil apa keduanya. Rumus yang sama juga digunakan kini untuk menjabarkan sebagian besar orbit planet dan bulan, juga satelit yang kita tempatkan di sekeliling bumi. Rumus itu juga memungkinkan kita mengetahui massa benda, bintang atau planet jika kita bisa mengukur parameter orbital, jarak, dan periode benda yang mengelilinginya. Newton juga memberikan kita 3 hukum terkenal lain, yaitu hukum-hukum gerak Newton yang bersama hukum gravitasinya, membentuk bagian penting fisika klasik, terutama mekanika, seperti banyak hukum sains, yaitu hukum-hukum gerak Newton indah karena sederhana. Yang pertama, sudah saya sebutkan. Yang kedua, menghubungkan gaya yang diterapkan terhadap objek bermassa m dengan percepatan yang disebabkan gaya itu. F sama dengan ma. Yang ketiga, diketahui sebagian besar orang untuk setiap aksi terhadap objek F. Yang ketiga, diketahui sebagian besar orang untuk setiap aksi terhadap objek X ada reaksi setara dan berlawanan dari X terhadap objek Y, yang menerapkan gaya ke X. Sekali lagi, tak melihat besar kecilnya tiap objek. Dengan kata lain, tiap objek yang dikenai gaya akan membalas dengan gaya setara. Set hukum penting lain adalah 3 hukum termodinamika yang membentuk dasar studi kerja
energi dan panas dalam sistem, misalnya mesin, bagian dalam bintang, dan lain-lain. 3 hukum itu bisa dinyatakan sebagai berikut. 1. Konservasi energi untuk sistem di mana panas berperan penting kecuali sistem tertutup sempurna, terisolasi dari alam semesta. Sebagian panas akan lepas ke dunia luar. 2. Entropi, yang pada dasarnya ukuran ketidakketahuan suatu sistem, akan selalu naik di setiap proses termodinamis. Dengan kata lain, suatu sistem tak akan menghasilkan lebih banyak keteraturan dan ketidakteraturan dengan proses alami apapun. Yang 3. Suhu nol mutlak Kelvin, yaitu 273,15 derajat Celcius di bawah nol. Suhu paling rendah yang dimungkinkan. Entropi mencapai nilai terendah yang mungkin dan semua zarah berhenti bergerak. Oleh karena itu, mustahil mencapai nol mutlak, tapi dengan memompa energi keluar dari sistem, saintis pelaku percobaan telah mencapai suhu mendekatinya. Satu pernyataan penting adalah apakah hukum-hukum yang kita rumuskan itu atau hanya buatan manusia yang bersifat sementara? Bukankah hukum-hukum sains berubah dari waktu ke waktu? Hukum gravitasi Newton saja didapati tidak cocok untuk Merkurius dan daerah-daerah dengan gravitasi kuat. Satu pertanyaan penting adalah apakah hukum-hukum yang kita rumuskan itu nyata atau hanya buatan manusia yang bersifat sementara? Bukankah hukum-hukum sains berubah dari waktu ke waktu? Hukum gravitasi Newton saja didapati tidak cocok untuk Merkurius dan daerah-daerah dengan gravitasi kuat dan rumus kuat, dan harus digantikan persamaan relativitas umum Einstein. Di sini kita mesti membedakan antara hukum sains rumus saintik dan hukum alam nyata atau hukum Tuhan, seperti kata orang beriman. Sebenarnya, yang ditemukan atau dirumuskan saintis, fakta alam atau hukum sains hanyalah pendekatan bertahap dan progresif ke hukum alam sejati, atau hukum Tuhan, yang benar-benar mengatur alam. Apakah hukum alam itu tidak berubah pada seluruh waktu dan ruang atau bisa berubah? Mufazzar Iqbal telah menegaskan bahwa cara dan hukum Tuhan tak berubah, mengutip ayat Al-Quran, sunnah Allah yang berlaku bagi orang-orang terdahulu dan engkau tidak akan mendapati sunnah Allah berubah. Quran Surah 33 ayat 62. Lalu menambahkan, dengan demikian seluruh alam bekerja melalui hukum-hukum yang tak berubah dan ditemukan melalui penelitian atas alam. Beberapa saintis telah mengusulkan bahwa hukum-hukum alam semesta Beberapa saintis telah mengusulkan bahwa hukum-hukum alam semesta boleh jadi benar-benar pernah berubah. Mereka telah mengajukan cara menguji hipotesis itu, tapi sampai sekarang belum ada pengamatan atau percobaan yang mendukungnya. Pembuatan model hukum dalam praktik. Saintis banyak mengandalkan pembuatan model, karena seringkali mustahil melakukan percobaan atau menggambarkan menyeluruh sistem secara matematis. Terlalu banyak atom di sembarang potongan zat, terlalu banyak interaksi antara berbagai bagian tesis. Pembuatan model dan hukum dalam praktik. Sains banyak mengandalkan pembuatan model, karena seringkali mustahil melakukan percobaan atau menggambarkan seluruh sistem secara matematis. Terlalu banyak atom di sembarang potongan zat, terlalu banyak interaksi antara berbagai bagian sistem, terlalu kompleks, dan lain-lain. Jadi, sains menggunakan banyak tipe model yang bisa berupa objek fisik atau versi sederhana, model analog, model numerik, sistem ideal, dan seterusnya. Beberapa contoh model paling terkenal dalam sains antara lain model atom planeter Bohr, model helix ganda molekul DNA, model bola biliar untuk gas, model tetes air, dan model cangkang untuk inti atom, model struktur bumi berlapis-lapis, dan banyak lainnya. Bagaimana cara model bekerja? Pertama,
Model pada hakikatnya adalah versi sederhana sistem sesungguhnya yang mempertahankan aspek mendasar dan mengesampingkan bagian-bagian tak penting. Penyederhanaan atau idealisasi masalah ini dipelopori oleh Galileo atau benda menjadi titik bermassa, permukaan menjadi bebas gesekan, dan lain-lain. Benda menjadi titik bermassa dan sesudahnya diformalkan. Perhatian harus diberikan ke risiko penyederhanaan berlebihan atau penghapusan suatu aspek penting masalah. Pemahaman atas batas akurasi model juga diperlukan, tergantung sifatnya. Contoh, model numerik bisa menjadi lebih atau kurang akurat tergantung seberapa linear atau non-linear chaotic sistemnya dan skala waktu perhitungan. Ini paling baik digambarkan di model perkiraan cuaca dan model perubahan iklim atau pemanasan global. Memang satu bagian penting debat hari ini di antara para saintis mengenai beberapa jauh prediksi pemanasan global bisa dipercaya adalah seputar model yang dipakai, efek apa yang disertakan dan bagaimana, serta ketetapan perhitungan. Konsep-konsep penting untuk pengetahuan sains masa kini. Selain gagasan-gagasan dasar yang dijelaskan barusan, yaitu fakta sains. Selain gagasan-gagasan dasar yang dijelaskan barusan, fakta, hipotesis, hukum, teori model, ada dua konsep lagi yang saya ingin jelaskan singkat, karena sangat berguna untuk mengerti informasi sains dan mencegah kita mendapat kesimpulan keliru dari hasil yang ditemukan dan dilaporkan sana-sini. 1. Korelasi. Korelasi adalah hubungan antara dua besaran atau lebih. Korelasi bisa positif ketika dua faktor naik atau turun bersama-sama, atau bisa jadi negatif ketika dua faktor berubah secara berlawanan. Contohnya, nilai yang didapat murid meningkat seiring kehadiran di kelas atau kolerasi positif. Jumlah rambut di kepala orang menurun ketika orang semakin tua, itu merupakan korelasi negatif. Tekanan darah lebih tinggi di antara orang yang lebih tua, yaitu korelasi positif. Harapan hidup rata-rata menurun dengan banyaknya penjumlah perokok di satu populasi, itu korelasi negatif. Suatu hal yang sangat penting diperhatikan adalah bahwa korelasi tak selalu berarti sebab akibat, dan itu adalah sumber kesimpulan keliru banyak orang. Korelasi antara dua besaran, misalnya A dan B, dapat disebabkan faktor ketiga yaitu C, yang mempengaruhi keduanya. Jadi bisa ada hubungan sebab akibat antara C dan A dan C antara B, tapi tidak ada antara A dan B. Berikut beberapa dari dunia sekitar kita untuk menggambarkan kaidah penting ini. 1. Boleh jadi ditemukan korelasi antara jumlah tunawisma dan angka kejahatan di suatu kota. Namun tunawisma belum tentu menyebabkan kenaikan angka kejahatan. Keduanya dapat disebabkan tingginya jumlah pengangguran di kota itu atau barangkali faktor tambahan, misalnya penggunaan obat terlarang, atau kadang ada beberapa faktor penyebab dikorelasi seperti itu. Yang kedua, boleh jadi ada korelasi antara jumlah petugas pemadam kebakaran yang datang menangani suatu kebakaran dan besar kerusakan yang terjadi. Tapi, jelas yang pertama tidak menyebabkan yang kedua. Yang ketiga, begitu juga bisa diperhatikan bahwa anak sekolah yang mendapat pelajaran tambahan tertentu cenderung mendapat nilai lebih rendah dibanding teman sekelasnya. Tak perlulah dianggap pelajaran tambahan menyebabkan nilai turun. Yang keempat, ada sejumlah contoh korelasi yang terjadi pada musim panas. Contoh, jika kita mengamati jumlah kasus orang tenggelam dan pembelian es krim, kenaikan dan penurunan keduanya bisa terjadi pada waktu yang sama. Tapi jelas keduanya disebabkan musim panas, sehingga banyak orang berenang dan membeli es krim. Terakhir, ada kartun lucu yang menampilkan anak mengatakan, tiap kali kapten menyalakan tanda pakai sabuk pengaman, pesawatnya berguncang-guncang. Yang kedua, ada signifikansi statistik. Ketika membaca hasil pengukuran, kita mesti berhati-hati dalam memutuskan apakah efek yang dilaporkan itu signifikan atau tidak. Kita harus selalu ingat bahwa pengukuran bisa keliru, keliruan alat, kekeliruan manusia, atau naik turun secara normal, juga disebut ketidakpastian, dan tiap pengukuran harus dibaca. Berikut kemungkinan penyimpangan ketika dibandingkan dengan nilai lain.
Contoh, jika suatu pengukuran batu menunjukkan hasil nilai A, yaitu 4,7, sementara pengukuran sebelumnya mendapatkan 5,2, kita jangan langsung menyatakan ada perbedaan signifikan atau sekitar 10% ke atas. Karena bisa saja ada ketidakkonsistenan di kedua hasil, yang bergantung kepada kesalahan atau ketidakpastian jika di dua Karena bisa saja ada ketidakkonsistenan di kedua hasil yang bergantung kepada kesalahan atau ketidakpastian di dua nilai. Jika keduanya punya nilai ketidakpastian 0,3, maka keduanya masih konsisten, karena 4,7 ditambah 0,3 masih masuk ke kisaran nilai saunya, yaitu 5,2 sampai 0,3 sampai 5,2 yaitu 5,2 sampai 0,3 hingga 5,2 yaitu 5,2 dikurang 0,3 sampai 5,2 ditambah 0,3. Jika nilai kesalahannya hanya 0,2, maka perbedaan antara kedua hasil pengukuran itu memang signifikan, dan kita tidak bisa menyatakan dan ada ketidakkonsistenan atau perubahan signifikan nilai besaran itu, sampai batas tertentu. Saya bilang sampai batas tertentu karena sudah begitu pun, ilmu statistik memberitahu kita bahwa ada peluang sekitar 5% bahwa walau nilai kedua pengukuran 4,7 sampai 0,2 sampai 4,7 plus 0,2 dan 5,3 min 0,2 sampai 5,3 plus 0,2 tak saling tumpang tindih. Keduanya memang tumpang tindih jika ketidakpastiannya 2 kali lipat. Perhatikan bahwa peluang itu terjadi adalah 5%. Tidak kecil sama sekali. Kita bisa melihat dari gambaran itu bahwa pengukuran dan hasil yang tampak memberi kesimpulan tertentu mesti diperiksa menggunakan statistik untuk memastikan signifikasinya. Selanjutnya ada kritik modern terhadap sains. Sains selalu dikritik karena alasan objektif, metodologi maupun lainnya ideologi. Baru-baru ini muncul kritik-kritik baru termasuk dari agama, fundamentalis, dan kritik pasca modern. Keduanya menyatakan bahwa sains seperti banyak upaya manusia lain adalah konstruksi yang tak kurang subjektif atau ideologis dibanding bidang lain. Kritik lain, misalnya kritik feminis, mengatakan bahwa upaya sains itu mengandung bias sosial dan budaya mengutamakan saintis barat, laki-laki yang mendapat berbagai kelebihan, dan beberapa kesimpulannya barangkali berbeda jika yang membuatnya adalah perempuan atau bukan orang barat. Pandangan itu boleh jadi tampak mengejutkan atau bahkan menggelikan, tapi ada yang serius menyatakan demikian. Terutama di bidang ilmu sosial juga ada kritik Islam terhadap sains modern yang akan dibahas nanti. Namun, para pembela sains berdalih bahwa keberhasilan besar sains selama beberapa abad belakangan banyak sekali prediksi yang terbukti, penerapan yang mengubah kehidupan dan masyarakat, dan lain-lain. Bisa berbicara banyak, memang benar bahwa penajaman metodologi dan barangkali pemberesan sosiologi upaya sains dapat bermanfaat di bidang-bidang tertentu. Namun, tidak ada dasar mengkritik berlebihan dan meremehkan nilai sains. Penilaian objektif dan perspektif bisa mengarahkan kita untuk mengakui dan menyoroti beberapa perdebatan penting mengenai sains modern dan cara kerjanya. Satu perkara yang didebatkan adalah reduksionisme, suatu kaidah metodologi umum di mana penelitian atas suatu objek atau benda dianggap paling baik dilakukan dengan memecahkan menjadi berbagai bagian, memahami dan menganalisis tiap bagian dan hubungannya ke bagian lain, kemudian menyusun ulang benda atau subjeknya. Cara itu sangat ampuh di bidang terutama fisika dan kimia, dan sampai batas tertentu di biologi.
Contohnya dengan kemungkinan reduksi mekanisme sel ke interaksi kimia antara bagian-bagiannya. Namun, proses reduksionis menjadi makin kurang jelas apabila kompleksitas makin tinggi. Walau para deduksionis rakus ingin terus menerapkan kaidah itu, psikologi disajikan sebagai setidaknya pada prinsipnya hasil biologi. Kesadaran hanya perwujudan kompleks proses-proses di otak, dan seterusnya. Sikap serba hanya itu sering dipandang sebagai penerapan agenda ideologis materialis. Jika segalanya bisa direduksi menjadi atom dan interaksi belaka, maka kita tak akan perlu menyebut-nyebut akal budi apalagi jiwa. Itu telah membuat filsuf kontemporer seperti Francis Watts bersikeras membedakan antara reduksionisme metodologis dan reduksionisme ideologis. Kenyataannya, saintis tahu bahwa banyak gejala tidak bisa dikenai pendekatan reduksionis seperti banyak fenomena emergen di tingkat kompleksitas lebih tinggi, muncul gejala baru yang tak bisa ada di tingkat rendah, telah diamati dan diteliti. Bidang perdebatan lain adalah upaya sains menempati ruang penelitian seluas mungkin tanpa batas, termasuk terhadap kehidupan dan masyarakat manusia. Biasanya itu diberi label saintisme, istilah yang berkonotasi buruk. Memang sementara redukasionisme boleh jadi tak berlaku bagi banyak bidang dan gejala, itu bukan berarti banyak sesuatu seperti kesadaran tak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh sains. Cepat atau lambat, namun ketika kita memasuki ranah perilaku dan upaya manusia, termasuk gejala psikologis seperti cinta dan spiritualitas, atau gejala sosial seperti agama, persoalan relevansi dan kemampuan sains menjadi perdebatan. Nouman Haq menjelaskan kecenderungan saintisme dengan kesukaan masyarakat manusia mengeluh-keluhkan saintis, sehingga menyiratkan bahwa saintis memiliki pemahaman lebih mendalam atas dunia sehingga harus dipercaya di segala bidang. Selanjutnya ada pandangan para pemikir Islam mengenai sains modern dan metodologinya. Kritikus sains modern paling terkenal di kalangan Muslim, tak diragukan lagi, ialah Syed Hossein Nairs, salah seorang filsuf Muslim paling penting dalam 50 tahun terakhir, yang telah tuliskan buku, ratusan artikel, dan mendapatkan berbagai penghargaan. Keberatan utamanya adalah karena sains modern telah menggunakan pendekatan naturalistik, tidak melibatkan segala pihak supranatural dan spiritual, sehingga menyangkal kaitan dengan ilahi yang dianggap penting. Keberatan penting umum dasar lainnya adalah bahwa sains modern telah memecah belah dan merendahkan manusia serta merusak alam yang dianggap sakral dalam Islam. Terakhir, Nasr menolak beberapa pendekatan utama sains modern. Konfirmasi. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.